Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami akan menjelaskan tentang manajemen bisnis 2, yaitu pemasaran dan keuangan. Sebelumnya, kami akan menjelaskan anggota kami. Yang pertama, TB Ahmad Akbar, Sulistia Prijayanti, Ahmad Reza Yakub, Raffi Abianto, Isnadia Putri, Iis Halimah, Isnaini, dan terakhir Martania Intan Syamara. Nah, sebelumnya kalian tahu gak sih arti kata pemasaran? Jadi, pemasaran ini berasal dari bahasa Inggris nih, yang artinya itu dari asal kata pasar atau market. Menurut para ahli dari Philip Kotler, itu jadi pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok. Jadi, apa yang mereka butuhin, apa yang mereka ingin ciptakan, tawarin, dan tukerin dengan produk yang bernilai dengan orang lain atau pihak lain. Nah, kalau menurut Charles F. Philip dan teman-teman nih dalam buku Marketing Principles and Methods, marketing itu oleh para pengusaha diartikan sama dengan distribusi. Jadi gimana nih caranya untuk nyampein barang-barang itu bisa sampai ke tangan konsumen rumah tangga atau ke konsumen industri. Nah, kalau menurut Maynard and Beckman dalam buku Principles of Marketing, itu marketing berarti segala usaha yang meliputi penyaluran barang dan jasa dari sektor produksi ke sektor konsumsi. Terakhir, kalau menurut Hermawan Kartajaya tahun 2002, pemasaran diartikan sebagai yang pertama, menghubungkan penjual dan pembeli potensial. Kedua, menjual barang dan barang tersebut tidak kembali ke orang yang menjualnya. Yang ketiga, memberikan standar kehidupan. Yang keempat, sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan values dari inisiator kepada stakeholder. Nah, kalau yang dipasarkan tuh ada apa aja sih? Ada barang, ada jasa, ada orang, ada tempat, ada ide, ada pengalaman, ada properti, organisasi, informasi, dan acara. Nah, kira-kira teman-teman pernah gak memasarkan produk apa nih? Sekarang kita lanjut ke konsep pemasaran. Jadi konsep pemasaran itu ada konsep produksi, produk, penjualan, pemasaran, dan pemasaran kesejahteraan. Yang pertama kita bahas satu-satu, yaitu konsep produksi. Jadi pemasar ini konsentrasi pada proses produksinya nih gini. Produsen tuh rame-rame ngebuat produk dalam jumlah besar dan dijual ke konsumen. Nah, kalau konsep produk, pemasarannya itu nggak sekedar hanya melempar produk ke pasar, tapi juga konsentrasi pada kualitas. Nah, yang ketiga ada konsep penjualan. Jadi orientasi pasar tuh nggak lagi dalam jumlah produk yang banyak nih, tapi gimana caranya jual produk itu bisa laku, bisa laris di pasaran. Nah, yang keempat ada konsep pemasaran. Nah, jadi pemasar ini nggak hanya sekedar main pada distribusi, promosi, iklan, public relation. Konsentrasi pemasar itu diarahkan kepada konsumen nih. Gimana caranya kalau konsumen beli produk kita itu konsumen jadi ngerasa puas gitu. Nah, yang kelima itu konsep pemasaran kesejahteraan. Jadi konsep ini diilhami oleh teori perilaku. Perusahaan ini mulai memperhatikan masyarakat yang udah ngebesarin perusahaannya gitu. Perusahaan jadi kayak perlu ngerasa membalas nih jeripaya masyarakat yang udah beli produknya gitu. Contohnya kayak McD itu kalau misalkan ada konsumen yang beli produknya 100 peraknya itu untuk penggalangan dana gitu. Berarti McDonald itu udah menerapkan konsep pemasaran kesejahteraan. Nah, sekarang kita ke perkembangan dan sejarah tentang pemikiran pemasaran. Yang pertama ada era pramodern. Jadi pada awalnya itu pemasaran adalah tentang pertukaran barang-barang nih antara produsen dan konsumen. Jadi fokus utamanya itu produksi barang terus jualnya kepada konsumen. Gak banyak nih mempertimbangkan kebutuhan atau gimana nih preferensi konsumen tuh gak dipikirin di situ. Nah, yang kedua ada era modern awal. Jadi pemikiran pemasaran mulai berkembang nih pada awal abad ke-20. Jadi pada tahun 1920-an sampai 30-an itu muncul konsep pertama tentang pemasaran yang lebih berorientasi konsumen gitu. Jadi gagasan ini memahami gitu kebutuhan dan keinginan konsumen itu apa, mulai menjadi fokus lah pada zaman itu. Nah, terus ada era pemasaran terpadu, ini tahun 50-an. Jadi dalam dekade ini pemasaran ini udah mulai nih menjadi pendekatan yang lebih terstruktur dan terorganisir. Jadi konsep produknya gimana, ada harganya, ada tempatnya di mana nih yang strategis, gimana cara promosinya itu dalam era 50-an
udah dikembangkan gitu. Terus ada era pemasaran relasional tahun 80-an. Jadi pemikiran pemasaran ini semakin beralih ke arah pembangunan. Gimana nih caranya menghubungkan hubungan yang kuat antara perusahaan dan pelanggan, itu udah dipikirin tuh tahun 80-an. Terus ada era pemasaran digital tahun 2000-an. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi digital nih, pemikiran pemasaran berubah secara signifikan. Internet dan media sosial udah menjadi platform penting lah untuk berinteraksi dengan pelanggan. Nah, yang sekarang nih era pemasaran berkelanjutan, yaitu pemasarannya udah mikirin tentang gimana nih, ada apa nih yang baru gitu. Kalau misalkan kita nggak upgrade, berarti bakal ketinggalan nih. Jadi perusahaan itu udah makin memperhatikan banget lah tentang tanggung jawab sosial, lingkungan, terus strategi pemasarannya gimana, udah dipikirin matang-matang banget di era pemasaran berkelanjutan ini. Nah, sekarang ke pengertian manajemen keuangan. Jadi ada beberapa pendapat nih menurut para ahli. Ada menurut Liefman, Stuart Husnan, Grace Sternberg, James Van Horn, dan Bambang Rianto. Nah, sekarang kita ke aktivitas manajemen keuangan. Yang pertama ada aktivitas penggunaan dana. Jadi, aktivitas ini untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva nih. Alokasi dana ini bisa berbentuk financial asset, yaitu kayak selembar kertas ini yang berharga yang mempunyai nilai pasar karena mempunyai hak memperoleh penghasilan. Misalnya, ada saham, deposito, obligasi, atau aktiva real, yaitu kayak tanah, bangunan, peralatan. Yang kedua ada aktivitas perolehan dana. Jadi aktivitas ini untuk mendapatkan sumber dana, baik dari sumber dana internal maupun sumber dana dari eksternal. Nah, yang ketiga ada aktivitas pengelolaan aktiva. Setelah dana diperoleh nih dan dialokasikan, jadi kita harus mengelola lagi seefisien mungkin. Nah, sekarang kita ke fungsi manajemen keuangan. Apa sih fungsi manajemen keuangan? Secara singkat aja kita jelasin. Yang pertama ada perencanaan keuangan. Jadi, buat rencana pemasukan dan pengeluaran itu penting banget. Yang kedua ada penganggaran keuangan. Nah, jadi kayak tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membeli pengeluaran pemasukan itu harus dianggarin. Nah, yang ketiga itu ada pengelolaan keuangan. Jadi gunain dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. Yang keempat ada pencairan keuangan. Jadi mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan. Yang kelima penyimpanan keuangan. Jadi mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dan mengamankan dana tersebut. Yang keenam pengendalian keuangan. Melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan. Yang ketujuh, pemeriksaan keuangan. Jadi, melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Yang kedelapan, pelaporan keuangan. Penyediaan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan sekaligus sebagai bahan evaluasi. Nah, sekarang ada beberapa poin nih tentang tujuan manajemen keuangan. Yang pertama ada memaksimalkan keuntungan, yang kedua melacak likuiditas dan arus kas, yang ketiga memastikan perusahaan patuh terhadap peraturan negara hingga industri, yang keempat ada mengembangkan skenario keuangan, yang kelima ada interaksi yang efektif dengan investor dan direksi, yang keenam ada tujuannya yang bakal dicapai dengan penerapan prinsip manajemen yang efektif untuk struktur keuangan perusahaan. Sekarang kita ke lingkup manajemen keuangan. Jadi yang pertama ada perencanaan. Jadi tugasnya manajer keuangan nih untuk memproyeksi banyak uang yang akan dibutuhin perusahaan untuk mempertahankan arus kas positif. Bisa mengalokasikan dananya, bisa menambah produk atau layanan baru, mengatasi kejadian gak terduga. Ya pokoknya ini perencanaan bisa dipecah menjadi beberapa kategori. Bisa termasuk biaya modal, tenaga kerja, biaya nggak langsung atau operasional. Nah, yang kedua ada penganggaran. Jadi dalam bidang penganggaran ini manajer keuangan itu mengalokasikan dana yang bisa untuk hipotek atau sewa atau gaji, bahan baku atau kewajiban-kewajiban lainnya. Jadi idealnya itu beberapa dana itu bisa disisihkan untuk keadaan darurat untuk mendanai peluang bisnis baru. Nah, yang ketiga mengelola dan menilai risiko. Jadi manajer keuangan itu bisa nilai nih, bisa ngontrol apa sih nanti resiko pasar, kredit, likuiditas, operasionalnya gimana gitu. Yang keempat ada prosedur. Jadi manajer keuangan dalam bidang ini menetapkan prosedur terkait cara tim itu
memproses dan mendistribusikan itu dengan data keuangan seperti ada faktur, pembayaran, dan laporan dengan aman dan akurat. Jadi prosedur ini bisa tertulis, bisa menguraikan orang-orang yang bertanggung jawab membuat keputusan keuangan di perusahaan. Bisa ada buktinya nih kalau tertulis. Nah, yang terakhir ada prinsip manajemen keuangan. Jadi ada 7 nih prinsip manajemen yang perlu kita ketahuin sebelum kita terapin. Yang pertama ada konsistensi. Konsistensi ini kayak kebijakan sistem dan keuangan dalam perusahaan gitu. Harus konsisten nih dalam setiap saat. Yang kedua ada akuntabilitas. Ya, akuntabilitas ini kewajiban moral atau legal. Nggak cenderung pada individu atau organisasi tertentu enggak, tapi kewajiban operasional, moral, dan legal itu bagi perusahaan itu untuk menjelaskan seluruh keputusan dan tindakan yang telah diambil. Nah, yang ketiga ada transparansi. Jadi perusahaan itu harus terbuka dalam menyediakan informasi terkait aktivitasnya. Yang keempat, kelangsungan hidup. Jadi seorang manajer keuangan wajib dapat merencanakan keuangan yang ditugaskan kepadanya. Yang kelima, ada standar akuntansi. Jadi setiap perusahaan harus memiliki sistem akuntansi yang sama agar semuanya akuntan secara internasional. Nah, yang keenam ada pengelolaan. Jadi dalam manajemen akuntansi, pengelola keuangan juga harus bisa dilakukan perusahaan dengan tepat dan ampuh. Yang ketujuh yaitu integritas. Jadi integritas ini catatan dan laporan terkait keuangan perusahaan juga harus dijaga dengan baik. Dengan kata lain, catatan-catatan ini harus dibuat dengan dapat dipahami, lengkap dan akurat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kata-kata yang kurang dimengerti atau kurang dipahami, kami mohon maaf yang seluas-luasnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan ke dalam kolom komentar atau ke dalam grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.